kecil ujung kaki, legging namanya. Mbak, ini celana anak kecil atau orang dewasa? Ini untuk orang dewasa, Pak. Loh, kok kecil sekali? Bapak jadul. Ini Pak karet. Dia dipakai bisa melar, walaupun kaki itu sebesar batang kelapa. Dokter sudah ngasih tahu, jangan pakai celana sempit karena berpengaruh pada peredaran darah. Nanti sakit kulit. Tapi orang kita ini prinsip hidupnya biar sakit asal gaya. Nih, orang tuanya mana? Kenapa diam? Awalnya memang takut, karena takut ditangkap wilayah Hizbah, karena takut dikontrol pemerintah. Tapi lama-lama akan masuk ke hati, beramal sesuai dengan suruh tunjuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan menyelamatkan negeri ini. Dari bawah umat ini disadarkan dengan ceramah. Ustadz-ustadz yang diundang kemari luar biasa. Ustadz Maulana sudah datang, Ustadz Ali Jaber dari Madinah langsung kemari. Ustadz-ustadz ngetop sudah diundang semua kemari. Baru yang kurang ngetop ini sekarang. Semua datang kemari. Untuk apa? Untuk apa ustadz-ustadz ini datangkan ke Masjid Taqwa? Dari bawah diingatkan dengan ceramah, tausiah, khutbah, pengajian. Dari atas diingatkan dengan aturan, perda, undang-undang. Maka tidak mempan lagi calon bupati, calon wali kota, calon anggota legislatif, anggota DPR datang merayu jamaah, jual iming-iming karpet. Nggak laku. Bawa karpet 2 gulung. Bapak Ibu pilih saya ya. Nanti kalau saya menang saya kasih tambahan. Ini DP-nya. Kalau saya kalah yang ini saya jemput lagi. Tak mempan. Kalau Bapak mau nolong kami, jangan beri kami karpet. Karpet kami sudah mahal, bagus. Jangan beri kami kipas AC, kami sudah mantap. Tapi perjuangkan hak-hak beragama kami di negeri ini, maka akan bertahan. Karena doa kita pertama kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin. Agama duluan, agama. Saya bangga luar biasa. Saya sangka Al-Azhar sunyi. Mungkin orang tidak belajar di Azhar lagi, karena sudah banyak video YouTube Syekh Ali Jum'ah, Syekh Hasim Omar Hasim, Ahmad Omar Hasim. Ternyata dari Kutacane saja yang berangkat ke Al-Azhar Mesir tahun ini 10 orang. Mereka yang akan pulang menegakkan syariat Islam, menegakkan negeri ini menjadi yang ditolong Allah. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, akan kami bukakan dari langit barakat, barokat, barokat, barokat minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Brunei Darussalam. Begitu diterapkan syariat Islam, apa yang terjadi? Embargo Inggris datang. Hotel Sultan Hasan Al-Bolkiah tutup karena menentang syariat Islam ditegakkan di bumi Commonwealth bekas jajahan Inggris, Brunei Darussalam. Sultan Brunei tak berdiri, tetap juga. Akhirnya diganti Allah, muncul sumur-sumur minyak baru. Ini negeri orang beriman, negeri ulama. Muncul PT Arun Gas, kering gas, datang minyak, melimpah ruah, semuanya bangkit dari langit, dari bumi. Tapi kalau kamu tidak tolong agama Allah, akhadnahum, kami cabut nikmat itu, kata Allah. Itu Allah yang ngomong, janji Allah. Saudi Arabia mau mencari sumur, mau ambil air, digali sumur, menyembur minyak kualitas tinggi, tak kering sampai sekarang. Tempat kita mau diambil minyak, keluar lumpur, tak kering-kering. Dibor Inul 2 tahun, muncul lumpur tak kering-kering. 1 kecamatan tenggelam, 2 kecamatan tenggelam, rel kereta api putus, akhirnya ditembok keliling, terus air, sampai pula ada sesuatu yang membingungkan. Tiba-tiba tak ada di mana datangnya, muncul buaya air asin, tak melompat dari langit langsung. Wallahu a'lam. Heran semua pakar, kok bisa ada?
Allah berjanji, kalau kamu syukuri ini, ketika datang bencana, maka dia tak bisa membedakan mana orang baik, mana orang tak baik, mana orang yang salat, mana yang tidak. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah. Kalau dia datang, dia tidak akan menganiaya yang zalim saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengapa mesti ada halal bihalal? Umat dicerdaskan dengan kajian. Mengapa ada halal bihalal? Pemimpin, ulama, ustaz mau saling memaafkan. Salat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji sudah, tarawih sudah. Ada yang belum. Apa dia? Minta maaf. Ini banyak orang tak mau minta maaf. Dia sangka dia bisa masuk surga karena sholatnya banyak, karena puasanya banyak, karena bangun masjid, karena sekolah MBA. Jangan kau sangka kau masuk surga karena amalmu yang banyak itu. Ini yang dikatakan Nabi, ya'ti yaumal qiyamah, ada orang nanti datang pada hari kiamat, bisolatin, solatnya banyak, wasiyamin, puasanya banyak, wazakatin, zakatnya banyak, setinggi bukit Uhud, solat, zakat, puasa, haji. Tapi ternyata qad satama hadza, mencaci maki si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, wa qazafa hadza, menuduh si fulan, memakan titik peluh keringat tukang panen, tidak membayar gaji tukang gosok, menunda pembayaran tukang masak. Kau akan menang di dunia karena kau punya duit banyak, kau sewa pengacara, kau bayar Ruhut Sitompul dan Hotman Paris Hutapea. Tapi di sana nanti bagaimana? Ukhizat hasanatuhu, ambil puasanya, berikan pada orang dia aniaya, ambil hajinya, berikan pada orang dia zalimi, ambil zakatnya, berikan pada orang yang dia dulu cakap kasar. Faniyat hasanatuhu, amal setinggi bukit Uhud habis, walam yuqadha alaih, yang ngantri masih panjang. Kalau yang dizalimi 4 rumah, rumah muka, rumah belakang, rumah kanan, rumah kiri, cukup, tutup dengan sholat, tutup puasa, tutup haji, tutup umrah. Tapi kalau yang kau zalimi 1 kecamatan, nanti saya sebut 1 kecamatan, Pak Camat tersinggung. Kalau kau zalimi 1 provinsi, kalau kau zalimi 1 Indonesia, mengantri 330 juta orang akan menuntut di hadapan engkau. Baniat hasanatuhu, amal habis. Ukhirat khotoyahum, diambil dosa mereka, summa turihat ilai, campakkan ke dia, diambil dosa mereka, campakkan ke dia, diambil dosa mereka, lemparkan ke dia, summa turihat finnar, masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Orang masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka kenapa? Karena sombong, tak mau minta maaf. Tadi Pak Asisten, apa kata Pak Asisten? Minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Kenapa? Karena dengan maaf, plong-plongan, halal bihalal, habis ini tak lagi ada sangkut paut dalam hati, lepas. Tapi hutang tak lunas. Jangan udah halal bihalal lunas. Mana dalilnya? Kenapa Idul Fitri mesti minta maaf? Tidak ada dalil Idul Fitri mesti minta maaf. Minta maaf kapan saja, unlimited edition, terbuka sepanjang tahun. Lalu Ustaz, kenapa minta maaf pas Idul Fitri? Saya minta maaf pas Idul Fitri karena waktu Idul Fitri hati orang beriman sedang hancur, sedang rapuh, seperti agar-agar. Maka pada saat itu kita pun minta maaf sama dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pada saat nampak dia sedang menangis, masuk. Mohon maaf ya, ayah. Yang belum, udah selesai. Yang 3 juta kemarin, Ustaz kok ngasih tahunya sekarang? Coba kasih tahu sebelum Idul Fitri kemarin. Jangan cemas, masih ada Idul Adha. Nanti cepat-cepat ke tanah lapang. Siapa kawan yang kita banyak dosa, duduk dekat dia, tengok dia. Allahu Akbar. Ulurkan tangan. Kebetulan Idul Adha dia bawa golok.
mau motong sapi kurban, minta maaf ya, ini sama kau, kata dia. Apakah kalau dia tidak maafkan kita, lalu kita terhalang di hadapan Allah? Tidak. Yang penting kita minta maaf. Masalah dia maafkan atau tidak, itu urusan dia. Yang penting kita minta maaf. Nanti saya minta maaf ke rumah dia, dilemparnya pakai panci, Pak Ustaz. Tenang. Saya, Pak Ustaz, dilemparnya pakai batu, Pak Ustaz. Kalau kau dilempar pakai batu, balas lempar pakai bunga. Saya dilemparnya pakai batu, Pak Ustaz. 2 kali, balas pakai bunga. Tapi kalau 3 kali kau dilemparnya pakai batu, yang ketiga itu kau balas pakai bunga, tapi yakinkan potnya ikut sekalian, karena dia sudah kurang ajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampai jam 10:30. Tadi saya mulai ceramah 10:30, sekarang 10:30, pas 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi dimaklumkan, katanya Ustadz Somad ceramah 1 sesi, sesi kedua sudah disiapkan kertas-kertas tanya jawab. Ustadz kok bisa pas ceramah 60 menit? Asalkan kaki saya kesemutan, itu 60 menit tuh. Insya Allah kita bahas dalam tanya jawab. Lalu apalah kesimpulan ceramah Ustadz ini? 1, kita bisa membangun Kutacane Aceh Tenggara kalau kita bisa saling bekerja sama. Kita bisa bekerja sama kalau hati sudah plong-plongan, maaf-maafan. Kalau sudah bekerja sama, tolong agama Allah dari bawah dengan dakwah, dari atas dengan aturan politik Islam. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita lanjutkan dengan menjawab. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa nanti saya tulis di kertas, akan saya jawab di blog www.somatmorocco.blogspot.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.